Halo semua. Beberapa waktu yang lalu saya membaca sebuah artikel yang berjudul 5 Hukum Kebodohan yang ditulis oleh Carlo M. Cipolla. Carlo membuat grafik seperti ini. Sumbu X positif adalah menghasilkan keuntungan untuk diri sendiri, sumbu X negatif adalah menghasilkan kerugian untuk diri sendiri, sumbu Y positif adalah menghasilkan keuntungan untuk orang lain, dan sumbu Y negatif adalah menghasilkan kerugian untuk orang lain. Dengan demikian, kita mempunyai 4 kelompok perilaku manusia. Kelompok pertama adalah kelompok orang-orang yang melakukan hal-hal yang menguntungkan dirinya sendiri dan orang lain. Kelompok ini disebut orang-orang yang cerdas oleh Carlo. Kelompok kedua adalah kelompok orang-orang yang melakukan hal-hal yang menguntungkan dirinya sendiri tetapi merugikan orang lain. Kelompok ini disebut bandit atau orang-orang jahat. Kelompok ketiga adalah kelompok orang-orang yang melakukan hal-hal yang menguntungkan orang lain tetapi merugikan diri sendiri. Kelompok ini disebut orang-orang tidak berdaya atau naif. Kelompok terakhir adalah kelompok orang-orang yang melakukan hal-hal yang merugikan orang lain dan juga merugikan diri sendiri. Tidak ada yang mendapatkan keuntungan atas perbuatan mereka. Kelompok ini disebut orang-orang bodoh. Nah, artikel ini menarik bagi saya dan membuat saya berpikir lebih dalam. Jadi, saya merenung tentang hal ini dan menghasilkan apa yang saya sebut kuadran kasih atau kuadran cinta tanpa ragi. Saya cukup yakin bahwa apa yang akan saya sampaikan adalah sebuah pemikiran baru yang dimulai dari saya. Karena saya tidak menemukan ada orang lain yang pernah membicarakan hal ini. Jadi, pada video ini, saya akan menjelaskan tentang kuadran cinta tanpa ragi. Silakan teman-teman perhatikan sampai selesai dengan pikiran yang terbuka, karena teman-teman adalah orang-orang pertama yang mendengarkan tentang hal ini. Oke, kita mulai aja ya. Nah, ketika saya melihat grafik dan teori Carlo M. Cipolla, saya mempertanyakan apa penyebab seseorang melakukan tindakan yang menguntungkan atau merugikan. Karena sebuah tindakan hanyalah apa yang keluar dari apa yang ada di dalam seseorang. Apa yang saya temukan beberapa waktu terakhir ini adalah semua orang dimotivasi oleh hal yang paling sederhana, yaitu perasaan suka dan perasaan tidak suka. Perasaan suka ini bisa kita sebut cinta atau kasih. Perasaan tidak suka bisa kita sebut sebal atau benci. Ada dua hal yang bisa menjadi indikator apakah seseorang menyukai sesuatu atau tidak. Indikator yang pertama adalah apakah dia berkeinginan untuk mendatangkan keuntungan atau kerugian bagi objek tersebut. Orang yang menyukai, mencintai, atau mengasihi sesuatu pasti akan menginginkan sesuatu yang baik terjadi kepada apa yang dicintainya itu. Dan ini adalah apa yang membuat seseorang melakukan tindakan yang menguntungkan. Sedangkan orang yang tidak suka, sebel, atau benci terhadap sesuatu, pasti akan menginginkan sesuatu yang tidak baik terjadi pada apa yang dibencinya itu. Dan ini adalah apa yang membuat seseorang melakukan tindakan yang merugikan. Tidak mungkin seseorang yang menyukai sesuatu menginginkan sesuatu yang tidak baik terjadi pada apa yang disukainya itu. Begitu juga sebaliknya, seseorang yang tidak menyukai sesuatu tidak mungkin menginginkan sesuatu yang baik terjadi pada apa yang tidak disukainya itu. Indikator yang kedua adalah kesediaan untuk membayar harga atau berkorban. Semakin seseorang menyukai sesuatu, dia akan semakin bersedia untuk membayar harga atau berkorban supaya sesuatu yang baik itu terjadi pada apa yang dia sukai. Semakin seseorang membenci sesuatu, dia akan semakin bersedia untuk membayar harga atau berkorban supaya sesuatu yang buruk itu terjadi pada apa yang dia benci. Nah, karena apa yang kita bahas adalah tentang mengasihi diri sendiri dan orang lain, jadi kita tentukan sumbu X positif adalah kadar kecintaan seseorang terhadap orang lain, sumbu X negatif adalah kadar kebencian seseorang terhadap orang lain,
Sumbu Y positif adalah kadar kecintaan seseorang terhadap dirinya sendiri, dan sumbu Y negatif adalah kadar kebencian seseorang terhadap dirinya sendiri. Semakin jauh seseorang dari titik nol, berarti dia semakin bersedia untuk berkorban atau membayar harga supaya keuntungan atau kerugian itu tercapai. Jadi, semakin jauh artinya semakin mencintai atau semakin membenci. Nah, jadi sekarang kita mempunyai 4 kuadran yang kita sebut kuadran cinta tanpa ragi. Kuadran pertama adalah orang-orang yang mengasihi diri sendiri dan mengasihi sesama. Pada kuadran ini, kita bisa menarik garis keseimbangan antara kadar mengasihi diri sendiri dan mengasihi sesama. Orang-orang yang berada di garis keseimbangan ini adalah orang-orang yang mengasihi sesama seperti mengasihi diri sendiri. Mereka berkeinginan untuk melakukan hal-hal yang kadar keuntungan untuk diri sendiri sama dengan untuk orang lain. Orang-orang yang berada di area ini adalah orang-orang yang lebih mengasihi diri sendiri daripada mengasihi orang lain. Orang-orang ini tidak merugikan orang lain. Mereka menghasilkan manfaat atau keuntungan kepada diri sendiri dan kepada orang lain. Hanya saja, manfaat atau keuntungan untuk diri sendiri lebih besar daripada untuk orang lain. Mereka lebih bersedia untuk membayar harga atau berkorban untuk diri sendiri daripada untuk orang lain. Biasanya, kita sebut orang-orang yang seperti ini adalah orang-orang yang egois. Dan menurut saya, populasi manusia yang paling banyak ada di area ini. Orang-orang yang berada di area ini adalah orang-orang yang lebih mengasihi sesamanya daripada mengasihi dirinya sendiri. Mereka lebih menginginkan manfaat atau keuntungan untuk orang lain daripada untuk diri sendiri. Mereka lebih bersedia membayar untuk orang lain daripada untuk diri sendiri. Biasanya kita suka dengan orang-orang yang seperti ini dan kita puji mereka dengan kata pahlawan. Tetapi mereka juga adalah orang-orang yang paling sering kita salahgunakan, paling sering tidak kita hargai, dan menjadi korban keegoisan kita. Oleh karena itu, saya sebut area ini sebagai area korban. Kuadran berikutnya adalah orang-orang yang mencintai dirinya sendiri, tetapi membenci sesamanya. Mungkin slogan yang cocok untuk orang-orang yang berada di kuadran ini adalah senang melihat orang lain susah dan susah melihat orang lain senang. Mereka tidak segan untuk membuat orang lain menderita atau rugi, sedangkan mereka mendapatkan manfaat atau keuntungan dari kerugian orang lain itu. Contohnya, mereka bisa merampok, membunuh, dan memperkosa. Orang-orang yang berada di area ini biasanya kita sebut penjahat. Kuadran berikutnya adalah orang-orang yang mengasihi orang lain tetapi membenci dirinya sendiri. Mereka senang melihat orang lain senang, mereka tidak mau melihat orang lain menderita atau rugi. Tetapi mereka membenci diri mereka sendiri atau tidak menyukai kehidupan mereka. Sehingga mereka cenderung menyalahkan diri sendiri, menghukum diri sendiri, dan membuat diri mereka sendiri lebih menderita daripada yang seharusnya. Mereka bisa menyiksa dan membunuh diri mereka sendiri. Orang-orang yang berada di area ini biasanya kita sebut sakit jiwa. Kuadran terakhir adalah orang-orang yang membenci dirinya sendiri dan membenci orang lain. Mereka ini adalah orang-orang yang paling berbahaya. Mereka melakukan hal-hal yang merugikan diri sendiri dan orang lain. Mereka bahkan bisa melakukan bom bunuh diri sehingga menewaskan diri sendiri dan orang lain. Saya menyebut area ini sebagai area terkutuk. Nah, satu hal yang perlu kita catat adalah posisi kita di kuadran kasih ini tidak statis. Artinya, posisi kita di kuadran kasih ini bisa berubah atau dinamis. Siapapun kita bisa berada di kuadran positif dan mendadak berubah menjadi berada di kuadran negatif. Begitu pula sebaliknya. Jadi, jika kita melihat diri kita sendiri atau orang lain berada di kuadran negatif, kita jangan berpikir bahwa hal itu tidak bisa diperbaiki sehingga kita mengabaikannya. Jika kita mengabaikannya,
kita bisa menjadi korban orang-orang yang membenci orang lain. Oleh sebab itu, kita harus berperan aktif supaya diri kita dan orang-orang di lingkungan kita selalu berada di kuadran cinta yang positif. Secara sederhana, kita bisa dengan mudah melihat bahwa seharusnya kita berada di kuadran positif, dan idealnya kita berada di garis keseimbangan. Kita harus berusaha menjaga, membuat diri kita dan lingkungan kita selalu mengasihi diri sendiri dan mengasihi orang lain dengan seimbang. Kita harus menghindari membenci diri sendiri dan membenci orang lain. Nah, apa yang bisa mempengaruhi perubahan posisi seseorang di dalam kuadran cinta? Tentu saja, ada pengaruh internal dan eksternal. Pengaruh internal adalah persepsi, kepercayaan, doktrin, pola pikir, emosi, dan lain sebagainya yang berada di dalam kendali orang itu. Pengaruh eksternal adalah idola atau panutan, lingkungan, peristiwa, dan lain sebagainya yang berada di luar kendali orang itu. Oleh karena itu, kita harus sangat hati-hati, salah satunya dalam hal agama. Karena kenyataannya ada agama yang mengajarkan untuk mengasihi dan ada agama yang mengajarkan untuk membenci. Kita bisa lihat kenyataannya ada orang-orang yang membunuh orang lain dan bahkan melakukan bom bunuh diri karena alasan agama. Mereka melakukannya karena mereka membenci dirinya sendiri dan membenci orang lain akibat agama yang dianutnya itu. Paham ya? Nah, kita perlu tahu bahwa cara memprovokasi orang untuk mengasihi atau membenci bukan hanya dengan perintah atau doktrin bahwa kamu harus mengasihi atau kamu harus membenci. Karena biasanya orang yang diberi perintah untuk mengasihi atau membenci, reaksinya akan bertanya kenapa? Kenapa saya harus mengasihi? Kenapa saya harus membenci? Jadi, cara memprovokasi orang untuk mengasihi atau membenci yang lebih efektif adalah menanamkan bahwa kamu dikasihi atau kamu dibenci. Karena doktrin atau pola pikir umum yang tertanam di dalam kebanyakan orang adalah mata ganti mata, gigi ganti gigi. Gue akan baik kepada orang yang baik kepada gue. Gue akan jahat kepada orang yang jahat kepada gue. Jadi, jika seseorang merasa dikasihi, maka dia akan mengasihi balik. Jika seseorang merasa dibenci, maka dia akan membenci balik. Tetapi masalahnya, dikasihi atau dibenci adalah perasaan yang belum tentu benar. Orang bisa dengan mudah dimanipulasi sehingga mereka merasa dibenci, padahal sebenarnya mereka tidak dibenci. Dan ketika seseorang sudah merasa dan percaya bahwa dia dibenci, maka dia akan membenci balik. Jadi, sekarang kita bisa tahu bahwa orang-orang yang kampanye atau sering berkata bahwa kita dibenci, kita dihina, kita dizolimi, dan lain sebagainya, sedang memprovokasi. Mereka sedang menanamkan perasaan dibenci secara terus-menerus kepada orang-orang yang ingin mereka peralat supaya orang-orang itu yang melakukan kejahatan bagi mereka. Dan sekarang kita juga paham bahwa agama yang mengajarkan bahwa orang-orang yang tidak seagama tidak akan pernah senang dengan penganut agama itu adalah agama yang sesat. Agama yang sesat itu menanamkan perasaan dibenci yang palsu sehingga membuat penganutnya merasa dibenci padahal sebenarnya tidak. Dampaknya akan membuat para penganutnya selalu membenci orang-orang yang tidak seagama sebagai balasan karena mereka selalu merasa dibenci. Itu sebabnya mereka merasa punya hak untuk menjadi umat yang anarkis dan kalau mencapai titik puncaknya, mereka akan melakukan bom bunuh diri. Paham ya? Nah, apa yang bisa kita lakukan untuk memperbaiki hal ini? Cara untuk memperbaiki hal ini adalah dengan menanamkan perasaan dicintai kepada orang-orang itu, sehingga mereka bisa sadar bahwa sebenarnya mereka tidak dibenci. Dengan mengasihi mereka,
maka mereka akan belajar untuk mengasihi kembali. Setelah itu, kita harus membuat mereka keluar dari agama yang sesat itu, supaya mereka tidak kembali dihasut dengan perasaan dibenci yang palsu. Paham ya? Nah, untuk kita yang sudah terlepas dari agama yang sesat, kita yang sudah lebih mampu menguasai diri sendiri, kita harus membuang pola pikir mata ganti mata, gigi ganti gigi. Kita harus membuang pola pikir, gue akan baik kepada orang yang baik kepada gue akan jahat kepada orang yang jahat kepada gue. Karena pola pikir seperti itu bukan pola pikir seorang jagoan, tetapi pola pikir orang tolol yang gampang diprovokasi dan diperalat. Jadi, kita harus ganti pola pikir itu menjadi gue akan baik kepada semua orang, terlepas orang itu berbuat baik atau berbuat jahat kepada gue. Gue akan tetap baik kepada mereka karena gue memang adalah orang yang baik. Dan gue tidak akan terpengaruh oleh mereka karena gue punya pendirian. Gue tidak akan membalas kejahatan dengan kejahatan. Ini baru pola pikir seorang jagoan yang sejati. Karena jika kita menanamkan prinsip ini, kita adalah orang yang tidak akan bisa diprovokasi untuk melakukan sesuatu yang jahat. Sampai di sini paham ya? Nah, kuadran kasih ini sebenarnya bisa dikembangkan lagi menjadi 3 dimensi. Sumbu X menjadi terhadap orang dalam, dan sumbu Z yang baru terhadap orang luar. Orang dalam adalah keluarga kita, teman-teman kita, dan lain sebagainya. Orang luar adalah orang-orang yang bukan orang dalam, seperti orang asing dan musuh. Jika kita bisa mengasihi orang dalam dan orang luar secara seimbang, maka kita adalah orang yang luar biasa. Menurut saya, orang yang layak untuk menjadi pemimpin adalah orang yang bisa mengasihi diri sendiri, mengasihi orang dalam, dan mengasihi orang luar secara seimbang. Paham ya? Nah, saya berharap kuadran kasih ini bisa dikembangkan dan dimanfaatkan. Contohnya, mungkin kita bisa kembangkan dengan membuat metode tes kadar mengasihi atau kadar membenci. Kita juga bisa melakukan berbagai eksperimen untuk mencari tahu apa yang bisa menyebabkan seseorang semakin mengasihi atau membenci. Dan ke depannya, mungkin kita bisa bikin buku seperti Robert Kiyosaki yang sukses dengan buku Rich Dad Poor Dad. Karena kita ingin mempunyai pasangan yang mengasihi dirinya sendiri dan mengasihi kita. Kita ingin mempunyai keluarga, karyawan, bos, rekan kerja, mitra, dan lain sebagainya yang mengasihi diri mereka sendiri dan mengasihi orang lain. Kita tidak ingin di sekitar kita ada orang yang jahat, sakit jiwa, dan terkutuk. Jadi, jika ada teman-teman yang ingin bekerja sama untuk mengembangkan atau bekerja sama untuk memanfaatkan kuadran kasih tanpa ragi, teman-teman bisa mengirim proposal ke email tanparagi@gmail.com. Oke, sekian video kali ini. Yesus Kristus penguasa saya mengasihi kamu, dan saya juga mengasihi kamu, walaupun kamu tidak percaya dan bahkan membenci saya. You know how weak I am, you know how full I am, but still you love me so, even died for me. But still you love me so, even died for me. When I'm lonely, you are there for me. When I'm lost, you are my way.
even died for